Kemudian lebih afdal lagi setelah sholawat Ibrahimiyah kita baca doa tahiyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawani ta'alam wa ta'lim wa tadhkir tazkir wa nafa'al intifa' wal ifada wal istifadah wal hasal tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'ail huda wa dalata 'alal khair ibtiga wajhillahi marratihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Fathul Ilah. Sekarang kita sampai kepada pasal tentang tata cara dan bacaan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa idza arada ay yusalliya, dan apabila ia hendak melaksanakan salat, fayaqula masalan, maka ia membaca misalnya usolli fardhu subhi rak'atain lillahi ta'ala. Wa in kana, saya niat salat fardu subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Wa in kana makmuman yazidu muqtadiyan. Allahu Akbar. Jika dia menjadi makmum, ditambah dengan makmuman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Atau yang biasa kita baca ya, secara lengkapnya usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan. Kalau jadi imaman, kalau jadi makmuman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Di mana? Di dalam komponen niat, ya. Niat itu komponen niat ada 3. Yang pertama al-qasdu, kemudian yang kedua at-ta'yin, yang ketiga al-fardiyah. Di mana kalau misalkan kita di dalam salat fardu itu harus ada 3, ya. Harus ada 3 komponen niat itu. Dari mulai usolli, itu adalah qasdu. Saya niat sholat. Kemudian fardiyah, fardunya. Ya, fardo, usolli fardo. Kemudian at-ta'yin, ditentukan. Ya, as-subhi, usolli fardu subhi. Kalau itu sudah terpenuhi, sah niat kita. Ya, usolli fardu subhi, Allahu Akbar, sah. Ya, tetapi para ulama mengajarkan kita untuk lebih melengkapi niat kita. Di ujungnya ada lillahi ta'ala. Supaya apa? Supaya membimbing diri kita agar terbiasa ya mengerjakan semua amal ibadah kita lillahi ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Semua ya, ibadah kita diajar kita untuk membaca, melafazkan niatnya lillahi ta'ala. Kemudian kalau dalam sholat sunat, ya, dalam sholat sunat kita dianjurkan untuk melengkapi. Kalau yang memiliki waktu zatu sababin wa waqtin, ya, memiliki sebab dan waktu, ditambah cukup dengan al-qasdu wa ta'yin, ya, usolli sunnatud duha, ya, itu sah. Kemudian kalau niat salat mutlak, ya, salat sunat mutlak dengan usolli saja sudah sah. Usolli Allahu Akbar, saya niat salat, itu cukup sah, ya. Sehingga khususnya dalam salat fardu ini harus ada 3, ya. Harus ada 3 komponen niat itu yang menjadikan niat kita menjadi sah. Allahu Akbar kabira. Ya, kemudian kita membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu di antara redaksi doa iftitah yang biasa mayoritas umat Islam di Indonesia mengerjakannya. Ya, ada juga doa iftitah yang lain juga sama, ya. Silakan. Ada periwayatannya juga, ya, riwayatnya juga sahih. Allahumma ba'id baini wa baina ma'asi dan seterusnya. Itu ada juga, ya. A'udzubillahi minasyaitonir. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi fili amin ya rabbal alamin. Di mana surat Al-Fatihah itu ada 7 ayatnya. Ada 7 ayat surat Al-Fatihah. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh kita menguranginya atau kurang ayat-ayatnya. Ya, di mana Bismillahirrahmanirrahim
itu termasuk ayat surah Al-Fatihah. Ayat pertama surah Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga di dalam mazhab Syafi'i membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim itu dijaharkan, ya. Ya, dikeraskan ketika mau diiljahar. Ya. Kemudian di dalam baca surat Al-Fatihah juga kita harus benar-benar menjaga makharijul hurufnya, kemudian juga panjang pendeknya, tajwidnya, juga tasydid-tasydidnya. Di dalam surat Al-Fatihah di antaranya ada 14 tasydid. Ya, ada 14 tasydid yang itu semua harus kita baca dengan sempurna. Jangan sampai ada tasydid-tasydid di surat Al-Fatihah yang tertinggal. Ya, contoh misalkan, ya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Hanya kepadamu lah kami beribadah. Dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Ketika kita membaca tanpa tasydid, di dalam kitab Kasyifatus Saja disebutkan, ya, kalau kita baca tanpa tasydid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu artinya iyyaka, hanya kepada sinar mataharimu lah kami na'budu, beribadah, menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada sinar mataharimu lah kami mohon pertolongan. Bagaimana kita beribadah, menyembah kepada sinar matahari, ya, sedangkan kita beriman pada Allah? Maka hati-hati, ya, hati-hati, harus kita baca dengan benar tasydid di dalam surah Al-Fatihah, karena jika hilang tasydidnya maka akan berubah maknanya. Kemudian setelah membaca surah Al-Fatihah, kita disunnahkan di rakaat pertama dan kedua itu membaca surah Qisarus Suwar, ya, surah-surah pendek atau surah yang kita inginkan, ya. Silakan misalkan dari misalkan yang ingin wirid Al-Qur'an, ya, bisa dari Al-Baqarah, ya, halaman per halaman atau ain per ain, ya, hizib per hizib, silakan, ya. Itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing, ya. Kalau misalkan kita memilih, kita menjadi imam, usahakan jangan terlalu panjang, ya. Khawatir ada di belakang kita makmum-makmum yang lemah, yang sakit dan sebagainya, anak kecil dan sebagainya, mereka nggak sabar untuk sholat berdiri terlalu lama. Kecuali kalau misalkan semua makmumnya ridho dengan apa saja yang kita baca, yang imam baca, silakan. Baca yang panjang dan sebagainya, silakan. Nah, adapun membaca surah-surah pendek ini ada tuntunannya, ya. Di rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat kedua, ya, surat-surat pendeknya itu, ya, surat-suratnya. Misalkan di dalam urutannya di rakaat pertama, ya, kalau misalkan kita baca, ya, surah Al-Fil, maka rakaat kedua urutan di bawahnya yaitu surah Al-Quraisy, ya, li'ila fi Quraisy. Jika di rakaat pertama kita membaca misalkan surah Ad-Duha, maka rakaat kedua kita membaca surah Al-Insyirah, Alam Nashrah, dan seterusnya seperti itu. Sehingga di dalam urutannya rakaat pertama itu lebih awal, ya, urutan suratnya daripada rakaat kedua. Ya. Di sini disebutkan yaitu surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Kita ruku, ya. Kemudian kita ruku membaca tasbih subhana rabbil azim wa bihamdi 3 kali. Subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, ya. Kemudian kita i'tidal, membaca sami Allahu liman hamidah, ya. Baca rabbana lakal hamd minimalnya, ya. Hamdan lengkapnya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'us samawati wa mil'ul ardi, boleh mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, ya. Kemudian kalau ditambah dengan ketika rakaat kedua, ya, dengan kunut, ya, dalam salat subuh, ya, atau di dalam salat yang lain kalau misalkan diperlukan kunut nazilah, ya, silakan dibaca itu, ya. Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wasallam. Nah, itu semua doa kunut. Di dalam mazhab Syafi'i, ya, kita bermazhabkan fikih mazhab Syafi'i itu sangat dianjurkan, ya, termasuk sunnah abad kita membaca kunut di dalam sholat subuh, ya. Bagaimana yang tidak baca kunut? Jangan diributkan, ya. Kita jangan meributkan, jangan sampai terjadi perpecahan hanya karena
kunut dan tidak kunut. Ya. Bagi yang yakin dengan dalil-dalil kunut, silakan amalkan. Bagi yang yakin dengan dalil-dalil tidak kunut, silakan juga tidak kunut. Ya, masing-masing saling menjaga, tidak saling mengingkari, masing-masing memiliki kekuatan dalilnya. Yang salah siapa? Yang salah yang nggak sholat. Ya, yang salah yang nggak sholat. Jangan menyalahkan yang kunut atau menyalahkan yang tidak kunut. Jangan. Ya, jangan kita saling menyalahkan. Ya, jangan kita saling menyalahkan. Itu mah masjid yang terkunut, itu mah. Itu mah masjidnya kunut. Masing-masing saling bermusuhan. Tidak boleh seperti itu. Kita umat Islam, ikhwatun, ya, satu sama lain bersaudara. Jangan sampai terjadi perpecahan hanya karena masalah-masalah furu'iyah. Ya, masalah misalkan taraweh 20, taraweh 8 dan sebagainya. Itu jangan sampai memperuncing, ya, kehidupan persaudaraan di antara sesama muslim. Wa yatil imamu bil lafzil jama'. Ya, adapun makmum, kalau dia menjadi makmum ketika membaca doa kunut dibaca dengan lafaz jama'. Allahumma hdina fiman hadait dan seterusnya. Wa yaqul Allahumma hdina ila akhir. Allahu akbar, ya. Nah, kemudian sujud, ya. Ketika sujud baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Duduk antara dua sujud. Allahu rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian sujud lagi. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi 3 kali. Allahu akbar. Kemudian di akhir, ya, tahiyat. Apakah itu tahiyat awal atau tahiyat akhir? Ya, kita membaca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika. Ya, kita baca dengan dhamir khitab, ya, meskipun tidak ada di hadapan kita Nabi Muhammad SAW, tetapi Nabi SAW mengajarkan kita untuk membacanya dengan dhamir khitab, di mana menunjukkan bahwasanya Nabi hadir, ya, dimanapun kita berada, Nabi hadir dalam sholat kita, ya. Assalamu alaika, ya, kesejahteraan atasmu ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Tidak boleh, tidak sah kalau kita ganti. Kan Nabi kan di Madinah, saya di Bogor, baca assalamu ala nabi, tidak sah. Assalamu alaihi, tidak sah. Assalamu ala Muhammad, tidak sah. Kita harus membacanya dengan domir khitab, domir orang kedua, yaitu assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli. Kemudian baca selawat. Kalau membaca selawat, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa alihi, tetap sah, ya. Kalau dilengkapi dengan selawat Ibrahimah, itu lebih afdal. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabi, lengkapnya abdika wa rasulika nabil ummi wa ala ali Sayyidina Muhammad wa azwaji wa zurriyyati wa ali baiti kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pakai Sayyidina atau tidak pakai Sayyidina, masing-masing punya dalilnya. Silahkan, tidak usah mengingkari. Yang pakai Sayyidina, ya, jangan menyalahkan yang tidak pakai Sayyidina. Yang tidak pakai Sayyidina juga jangan menyalahkan yang pakai Sayyidina. Semuanya masing-masing punya kekuatan dalil dan jangan saling menyalahkan. Jangan sampai gara-gara Sayyidina terjadi perpecahan umat. Jangan. Kita harus jaga persatuan umat. Ini masalah furu'iyah. Masalah pakai Sayyidina atau tidak Sayyidina, ya, itu tetap masing-masing punya dalilnya. Jangan saling menyalahkan. Ya. Yang salah siapa? Yang salah yang nggak sholat. Itu yang harus kita salahkan. Kenapa tidak sholat? Ya. Bukan menyalahkan yang Sayyidina, yang yang kunut, tidak kunut. Ya. Salahkan yang tidak sholat. Kenapa tidak sholat? Ngaku Islam tapi tidak sholat. Ya. Kemudian lebih afdal lagi setelah sholawat Ibrahimiyah kita baca doa tahiyat, yaitu Allahumma inna a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal wa min al-amagram wal ma'sam. Allahumma fil lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Nah itu. Kemudian salam, assalamu alaikum, minimalnya. Ya, afdalnya assalamu alaikum warahmatullah. Ya. Jangan sampai dada kita ikut berbelok, ya. Cukup dada kita tetap menghadap kiblat. Assalamualaikum warahmatullah. Itu yang rukunnya. Salam yang pertama rukun. Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Itulah sekilas tentang tata cara dan bacaan sholat. Mudah-mudahan barokah
dan manfaat fid din wa dunyal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.